Argentina. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui Zoom dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Halo, selamat malam Bung Akmal, apa kabar? Selamat malam, Dea. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Akmal, ini nanti hari Minggu dan Senin ada yang ramai. Ini Brasil, Argentina, kemudian ada Inggris, Italia. Kita mau ke Copa America dulu. Kalau dari pengamatan Anda, Argentina versus Brasil, Anda menjagokan yang mana? Ya, ini final ideal untuk Copa America, di mana dua tim terbaik di Amerika Selatan akan bertemu di final. Ya, tuan rumah Brasil bertemu dengan Argentina. Pertandingan yang disebut-sebut sebagai Super Clasico Amerika. Pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim sama-sama diperkuat oleh pemain mereka. Dan sejauh ini sudah 105 kali dua tim bertemu dengan 44 pertandingan dimenangkan oleh Brasil. Kemudian 39 kali oleh Argentina dan 22 pertandingan terakhir imbang. Yang menarik adalah di pertandingan adalah ke-11 sepanjang sejarah kedua tim di Copa America, di mana 8 dimenangkan oleh Argentina dan 2 kemenangan dapat di 2 turnamen terakhir pada 2004 dan 2007. Brasil adalah juara bertahan sekaligus tuan rumah. Sementara Argentina adalah tim yang sangat berambisi kembali juara setelah terakhir mereka juara tahun 2003. Bung Akmal, tapi Anda melihat nggak kalau ada kesan bahwa Argentina ini hanya mengandalkan Messi begitu, ujung-ujungnya Messi? Anda sepakat nggak dengan komentar warganet soal itu? Iya, ini disebut sebagai Messi sebagai pemain sentral ya di Argentina. Kalau kita lihat sejauh ini dari babak penyisian grup sampai final, Messi utama atau kartu truk dari permainan Argentina. 4 gol, 5 assist diberikan oleh Messi. Messi ini ada kesempatan terbaik buat Lionel Messi untuk bisa mempersembahkan gelar untuk Argentina, karena sepanjang sejarah Messi memperkuat timnas Argentina belum pun trofi yang mampu dipersembahkan, meskipun namanya sangat luar biasa sekali ketika membela klub Barcelona. Now or never, ini kesempatan buat Messi di Amerika untuk mempersembahkan untuk Argentina. Kita juga di Brasil lihat ada sosok Neymar, kita juga di berbagai lini kita lihat ya, Bung Akmal, kalau secara per lini begitu Brasil sepertinya lebih lengkap. Apakah Anda juga setuju dengan hal itu? Ya, betul sekali ya. Kalau kita lihat materi Brasil lebih merata ya dibanding materi lebih banyak mengandalkan Lionel Messi. Apalagi kemudian Brasil Neymar, 2 pemain Messi, Neymar ini akan menjadi ikon di final Clasico de las Americas ini, di mana keduanya sama-sama belum pernah mengantarkan belum pernah membawa Brasil adalah juara bertahan. Ketika Brasil juara, Neymar tidak main karena cedera. Ini kesempatan buat Neymar dan Messi untuk bisa mengantarkan timnya untuk menjadi juara. Yang menarik, pertandingan ini akan digelar di mana? Dan karena selama ini menjadi Brasil. Kita tahu pada tahun 1950 di final Brasil kalah dari Uruguay 2-1 di Stadion Maracana. Kemudian 2014 ya, kita ingat bagaimana Brasil ditumbangkan 7-1 oleh Jerman. Piala Dunia 2014. Nah, neraka Maracana ini akan menjadi mimpi buruk buat Brasil di final Copa America kali ini. Berarti itu salah satu pengaruh secara psikologis ya, Bung Akmal ya? Betul sekali. Artinya kalau Brasil bisa dari psikologi betapa ini bisa menjadi mimpi buruk, bisa memenangkan turnamen ini. Tapi kalau kemudian tidak bisa keluar dari mimpi buruk ke Stadion Maracana, punya kesempatan untuk menjadi juara. Setelah terakhir tadi 1993 di era Gabriel Batistuta, Argentina bisa juara. Nah ini kan, tapi kalau kita lihat statistik selama Copa America, Brasil ini cukup bagus ya, pertahanannya cukup bagus. Apakah dengan Messi saja bisa ngobrak-ngabrik gitu istilahnya, Bung Akmal? Ya, Messi tidak bisa seorang diri bongkar pertahanan dari, ya kalau di Brasil kita tahu bagus. Kemudian di central back tengahnya ada Marquinhos dan Thiago Silva yang sama-sama punya pengalaman.
Artinya Messi seorang diri akan sangat sulit untuk bisa membongkar pertahanan Brazil. Karena itu Messi butuh setidaknya bantuan dari Lautaro Martinez, pemain yang namanya saat ini bersama Inter Milan, dan sejauh ini memberikan kontribusi cukup besar buat Argentina di Copa America saat ini. Bahkan Lautaro Martinez lah yang Argentina bermain imbang 1-1 melawan Kolombia sampai akhirnya kemudian menang adu penalti di semifinal. Oke, terakhir soal Copa America ini, bagaimana kalau pertandingannya harus berakhir dengan adu penalti? Anda melihat dua penjaga gawang dari kedua tim ini bagaimana? Kita lihat kemarin juga Martinez juga bersinar juga, dia menepis 3 tendangan dari pemain Kolombia. Ya, baik Ederson di Brazil maupun Martinez ini sama-sama kiper bagus. Dua-duanya bersama-sama main saat ini di Inggris. Nah, ini yang kemudian akan menjadi kunci kalau seandainya adu penalti terjadi. Emilio Martinez tidaknya sudah membuktikan kuatnya menahan 3 penalti dari tim Kolombia di semifinal. Artinya Martinez sudah punya pengalaman adu penalti Brazil, ini akan menjadi beban kalau seandainya adu penalti. Memang pertandingan di final Copa America berbeda dengan Piala Eropa ya. Tidak ada penonton sama sekali, tapi main kandang sendiri akan bisa menjadi beban buat Brazil kalau seandainya pertandingan harus diakhiri lewat adu penalti. Baik, menarik ya, ini Argentina harus berjuang bersama-sama, tidak hanya bisa mengandalkan Messi saja, Brasil juga pemainnya sebenarnya per lini lengkap, tapi itu tadi mungkin faktor psikologis. Kita akan ganti pertandingan kita ke final Piala Eropa 2020. Ini juga mengagetkan tapi membahagiakan tentunya bagi publik Inggris. Ini karena Inggris sudah lama ya, 55 tahun tidak sampai di final. Anda lihat euforia ini secara psikologis akan menjadi beban atau semangat, Bung Akmal? Ya, sekarang lagi disuarakan slogan kembali ke tanah leluhurnya Inggris, di mana Inggris untuk pertama kali tadi dia katakan bahwa ke partai final setelah terakhir di 1966 juga itu terjadi di Inggris. Dan ini akan menjadi kesempatan buat Inggris trofi pertama kalinya di Piala Eropa, karena sejauh ini Inggris punya prestasi hanya sampai semifinal. 1968 ketika Italia menjadi juara, Inggris top semifinal. Dan pada tahun 1990 ketika Inggris menjadi tuan rumah, juga di babak semifinal kalah dari Jerman. Artinya ini menjadi kesempatan Inggris untuk bisa mewujudkan mimpi mereka Piala Eropa untuk pertama kalinya sejak Piala Eropa digelar 1960. Artinya ini momentum buat tim Gareth Southgate untuk menunjukkan bahwa mereka cuma negara kelahiran sepak bola, tapi juga negara yang mampu bisa berprestasi di sepak bola itu. Dan kalau kita lihat sejauh ini penampilan Inggris juga cukup meyakinkan sepanjang setidaknya dari tahun 2018 sampai ini Inggris selalu melangkah ke semifinal. Misalnya di Piala Dunia 2018 Inggris juga melangkah sampai semifinal walaupun kemudian kalah dan akhirnya meraih peringkat keempat karena di perebutan tempat ketiga kalah di National League, European National League. Inggris juga sampai semifinal dan kali ini juga sudah mencapai final. Ini kesempatan buat Gareth Southgate untuk membuktikan bahwa dia dulu gagal mengantarkan Inggris ke karena kalah dalam drama adu Jerman dan penaltinya gagal, bisa membuktikan diri sebagai pelatih bahwa dia punya hubungan khusus untuk mengantarkan Inggris menjadi juara. Baik, partai final pasti ini partai pembuktian bagi kedua negara, kira-kira siapa yang akan menang. Tapi kalau kita lihat Bung Akmal, ini dua tim, ini duel tim dengan pertandingan atau maksud kami pertahanan terbaik ya, pertahanan terbaik di 2020. Kira-kira nanti pertandingannya akan membosankan atau atraktif malah? Nah, ini dua tim yang punya karakter berbeda. Itali dulu dikenal dengan Catenaccio-nya, dengan pertahanan Grendel terbaiknya. Tapi sekarang Itali di bawah Roberto Mancini memang main dengan sepak bola yang sangat atraktif ball position. Mereka adalah tim dengan ball position terbaik dan passing terbanyak di Piala Eropa, sehingga menunjukkan permainan yang sangat atraktif dan menarik. 12 gol dicetak oleh Itali, sejauh ini menjadi tim paling produktif di Piala Eropa. Dan
kebobolan 3 gol. Sementara Inggris memang di penyisian grup hanya mampu mencetak 2 gol. Kemudian di babak knockout, Inggris mampu menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. Tidak kebobolan dalam 5 pertandingan, 720 menit. Pickford tidak kebobolan, artinya ini sudah melewati rekor Gordon Banks ketika Inggris juara di Piala Dunia 1966. Ini akan menjadi modal buat Inggris. 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol akan menjadi modal terbaik buat Inggris untuk bisa menandingi kualitas permainan yang sangat atraktif dari Italia. Baik, menarik sekali, kita tunggu bagaimana 2 pertandingan di final Copa America dan Piala Eropa 2021. Tentunya tentunya semangat sportivitas ini bisa kita serap ya Bung Akmal bagi teman-teman di Indonesia yang juga suka bola. Terima kasih Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Dea.